Shalom, kita masih membicarakan mengenai penyembah sejati. Kita mereview episode yang pertama dari penyembah sejati, yaitu ketika kita berfokus kepada satu kata di dalam perjanjian baru, yakni proskineo. Proskineo artinya worship atau ibadah. Dan maknanya adalah bergerak menuju kepada seseorang untuk mencium atau mengecupnya. Sehingga kita mengerti worship adalah sebentuk relationship. Bila manakah kita menyembah atau beribadah itu? Yaitu jika kita adalah anak Tuhan yang datang dan mencium sang ayah Bapa kita yang kita sungguh kasihi. Atau jika kita adalah seorang sahabat yang mendekat dan mencium sang sahabat sejati, Yesus Kristus. Gambaran yang ketiga adalah jika kita adalah pengantin perempuan yang mendekat dan mengecup sang mempelai pria. Di penyembah sejati yang kedua, kita mempelajari bahwa bahkan teks-teks perjanjian lama juga mengarahkan ibadah kepada Kristus. Misalnya Mazmur 85 ayat 10 dan Mazmur 2 ayat 11-12. Bahwa fokus utama kebaktian adalah juga Tuhan. The heart of worship is Jesus Christ. Nah, ibadah hari Minggu di gereja itu memang true worship jika di hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu Anda juga worship. Di penyembah sejati yang ketiga ini, kita akan berfokus kepada makna proskineo yang digambarkan sebagai pengantin perempuan datang mengecup mempelai pria. Jadi kita akan melihat gambaran pengantin perempuan Kristus itu. Nah, istilah spesifik pengantin perempuan Kristus tidak terdapat di Perjanjian Baru. Tetapi konsepnya muncul di beberapa kitab Perjanjian Baru sebagai metafora dari gereja. Kristus sebagai mempelai pria atau suami dan jemaat sebagai pengantin perempuan atau istri. Di 2 Korintus 11 ayat 2-3 misalnya, Paulus berkata bahwa aku mempertunangkan kamu, jemaat, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini adalah metafor pengantin perempuan Kristus. Yang paling bagus barangkali di Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Di bagian terakhirnya Paulus menyebutkan hubungan antara suami dan istri itu adalah megas mysterion. Sebuah misteri besar yang merupakan ilustrasi hubungan Kristus dan jemaat. Betapa ajaibnya hal ini. Di Wahyu 19 sampai dengan 21, itu juga membicarakan mengenai pengantin Kristus. Kita membaca misalnya di ayat 9 dari Wahyu 21. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Itu lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Nah, kita akan memperhatikan juga bahwa di Perjanjian Lama ada latar berkenaan dengan pengantin perempuan Kristus itu, yakni bagaimana Allah dan Israel digambarkan sebagai suami istri. Yeremia 2 sampai dengan Yeremia 3, ya, pasal 2 dan 3, itu malah disebut-sebut mengenai surat cerai. Allah telah menceraikan Israel oleh karena Israel berzinah, yaitu dengan menyembah berhala. Di Yeskiel pasal 16 sama juga. Di situ digambarkan bagaimana Israel yang dari kecil telah memperoleh anugerah yang besar dari Allah, tetapi kemudian berzinah dengan cara menyembah ilah-ilah lain. Akhirnya juga lepas dari Allah. Tetapi di situ juga disiratkan akan adanya suatu pemulihan. Tetapi yang paling indah adalah gambaran yang ada di dalam kitab Nabi Hosea. Di sana diceritakan bagaimana Gomer, istri Hosea, lari dengan laki-laki lain. Dan kekasihnya ini kemudian ternyata menjual dia ke kuil Dewi. Tetapi di kuil Dewi ini pun Gomer menikmati apa yang ada di sana.
Dia menikmati makanan-makanan yang tersedia, dia menikmati fasilitas yang ada, dia juga menikmati hal-hal lainnya. Salah satunya adalah kuasa sebagai imam perempuan di situ. Tetapi Allah berkata kepada Nabi Hosea ini, pergilah, jemputlah kembali Gomer itu. Cintailah dia lagi. Hargai dia dengan mahal, tebus dia. Dan Hosea pergi membayar harga tebusan bagi Gomer dengan cukup mahal, bahkan sangat mahal. Dan inilah gambaran yang indah. Bagaimana Kristus Yesus, kekasih kita, suami kita, telah menebus kita dari dosa dan membayar kita dengan harga yang mahal, yakni darahnya yang tercurah dari sejak Taman Getsemani sampai dengan Bukit Golgota. Saudara-saudara, di latar perjanjian lama juga ada gambaran yang indah. Dan inilah yang menjadi topik kita di penyembah sejati yang ketiga. Kita mengambil dari Kidung Agung. Mengapa Kidung Agung? Ada seorang rabi yang terkenal berkata bahwa segala tulisan-tulisan kitab suci itu adalah suci adanya. Tetapi yang namanya Kidung Agung adalah maha suci katanya. Barangkali dia benar. Ketika dilihat dari kacamata perjanjian baru, dari relasi antara Yesus Kristus dengan jemaat. Kita membaca Kidung Agung 6 ayat 8-9. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Ini adalah perkataan Salomo, raja di Yerusalem. Dari situ kita bisa melihat sesuatu yang tersirat, yaitu adanya peringkat harem. Nah, harem ini bukan nama tempat. Harem itu adalah perempuan-perempuan yang tinggal di istana raja. Yang pertama ada permaisuri atau ratu. Itu sebetulnya adalah istri raja. Nah, permaisuri atau ratu ini bukan seperti pemahaman umum kita bahwa hanya ada satu permaisuri atau ratu. Karena seringkali bagi raja-raja ada banyak permaisuri atau ratu. Mengapa begitu? Ya, karena ada permaisuri yang kemudian sakit dan tidak bisa menjadi seorang permaisuri lagi yang baik, maka diganti dengan istri raja yang lain yang dijadikan permaisuri. Atau mungkin ratu atau permaisuri itu meninggal, tentu saja digantikan oleh istri raja yang lain. Atau kemungkinan lain adalah raja tidak suka lagi akan sikapnya, sehingga dia diturunkan dari tahta dan tidak lagi jadi permaisuri. Seperti kisah Ahasiweros dengan Vasti. Kemungkinan lain adalah kalau raja jatuh cinta kepada istri yang lain atau perempuan yang lain, seperti kisah Daud dan Batsyeba. Lagi pula, bunda-bunda daripada raja-raja ini pun disebut permaisuri atau ratu juga di masa itu. Jadi ada banyak permaisuri atau ratu. Nah, yang kedua adalah selir atau gundik. Ini juga adalah perempuan-perempuan yang sah dinikahi, diupacarakan juga, tetapi statusnya lebih rendah daripada istri. Salah satunya adalah anak-anak mereka tidak akan dimasukkan sebagai calon pewaris tahta. Hanya anak permaisuri atau ratu yang bisa dicalonkan sebagai pewaris tahta. Nah, kalau terjadi juga bahwa seorang anak selir menjadi raja, itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang ketiga ada anak-anak dara atau putri-putri. Ini adalah anak-anak perempuan yang cantik-cantik dan bagus badannya, yang dibawa ke istana raja sebagai persembahan dari rakyat atau mungkin juga dari pejabat, dan mereka akan dijadikan dayang-dayang. Dayang-dayang itu tugasnya melayani makanan, minuman, membersihkan kamar-kamar dan ruang-ruang di istana, menghias raja atau ratu. Ya, tugas-tugas seperti itulah yang mereka kerjakan. Kita melihat di sini adalah latar perjanjian lama. Dan kita juga mengerti tokoh di dalam Kidung Agung adalah Sulamit. Kalau kita memperhatikan kembali,
ayat yang tadi. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Di tengah-tengahnya kita mendapati perkataan ini, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Kemudian disebut lagi 3 peringkat yang tadi, putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Tetapi yang menjadi fokus di sini adalah satu pribadi itu, yang kita pahami namanya Sulamit. Dialah satu-satunya. Dialah idamanku, kata Salomo. Dialah anak kesayangan bagi yang melahirkannya. 3 istilah ini langsung merujuk kepada pribadi yang satu ini sebagai yang satu-satunya, yang istimewa di antara sekian banyak istri dan anak darah itu. Nah, kita melihat latar perjanjian lama yang lain, yaitu dalam kisah Esther. Di Esther 2 ayat 9 dikatakan, maka gadis itu, yaitu Esther, sangat baik pada pemandangannya, pemandangan Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kalau Anda tanya saya, menurut saya Hegai adalah gambaran dari Roh Kudus. Di ayat 15 dikatakan ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita semua ada di harem raja. Apakah kita puas jadi seperti dayang-dayang? Melayani, tetapi tidak pernah bersentuhan dengan raja. Ataukah kita puas menjadi gundik dan selirnya? Memang adalah istri sah, tetapi haknya kurang dari istri yang adalah permaisuri atau ratu. Apakah kita puas menjadi istri atau permaisuri atau ratu? Ataukah kita rindu menjadi yang satu-satunya itu? Kalau boleh saya sampaikan kepada Anda, para penyembah sejati, jadilah yang lebih dikasihi dari yang lainnya. Jadilah pribadi yang bergaul paling intim dengan dia, sang kekasih jiwa kita. Perolehlah sayang dan kasih Baginda Raja, lebih daripada semua perempuan lain. Saya juga mau dong, mari kita berlomba. Selesai, terima kasih. Tuhan memberkati.